Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul hakim. Ya Allah, Rabbi shrah li sadri wa sirri amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wasaddid bil lisani wahdi qalbi bihaqqi nabika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala aidan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para kiai yang hadir di malam yang berbahagia ini yang sangat saya muliakan, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus sohibul hajat, Bapak Najman sekeluarga yang saya muliakan, wabil khusus akhinal kiram, pengasuh pesantren Miftahul Ulum yang saya muliakan, dan para hadirin yang hadir di malam hari ini yang saya muliakan pula. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah yang mana di malam hari ini alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan sehingga kita dapat hadir di malam hari ini menyenangkan hati Bapak Ngatman sekeluarga dalam rangka walimatul tasmiyah dan walimatul akikah. Dengan satu harapan, semoga doa kita yang kita baca dari awal tahlil dan sholawat, mudah-mudahan itu semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga hajat daripada Bapak Ngatman sekeluarga diijabah oleh Allah, yang tentunya semoga anak yang diberi nama malam hari ini yaitu Ahmad El Zain, Ahmad El Zain Rakana Husain. Mudah-mudahan dia menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti kepada Allah, yang taat kepada Rasulullah, dan berbakti kepada kedua orang tuanya, yakni menjadi anak yang berguna bagi nusa, bangsa, negara, dan agama. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita curahkan kepada baginda junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, malam ini adalah malam tasyakuran, malam bersyukurnya seorang bapak yang bernama Ngatman sekeluarga, yaitu anaknya yang lahir yang sudah diberi nama cucunya ya, karena mungkin bapaknya menghayal mendambahkan dari sejak kehamilan awal sampai terakhir lahir anak ini, dia mendambahkan pertama, semoga anak ini lahir
lahir dengan selamat. Ya. Kedua, mudah-mudahan dalam keadaan utuh sehat walafiat. Alhamdulillah tadi anak yang di gunting rambutnya saya lihat ini adalah cukup sehat. Inilah datuknya dan bapak itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan syukur ini maka malam ini diadakan walimatul tasmiyah, yaitu selamatan memberi nama anak dan walimatul akikah. Sebagaimana hadis Rasulullah yang kami baca tadi, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa'awa fa'abawahu. Ya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa'abawahu, yang artinya tiap-tiap yang lahir, mauludin yang lahir, yuladu alal fitrah, maka kelahiran itu adalah membawa kesucian. Fitrah suci. Ya, ibarat anak ini ibarat kertas yang putih yang belum tercoret apapun, bersih. Ya. Tinggal tergantung kepada kedua orang tuanya. Ya, Pak Abawahu tergantung kepada kedua orang tuanya. Berarti anak lahir ini bukan sekedar dilahirkan, ada tanggung jawab kita, Pak. Ya. Malam ini adalah wabil khusus kepada bapak yang bapak siapa nama bapaknya? Bapak Rizal, ya. Ini wabil khusus dan termasuk kita semua yang hadir, termasuk saya. Ini punya tanggung jawab terhadap anak-anak yang lahir. Ya. Anak yang lahir sesuai dengan hadis Rasulullah itu bukan sekedar lahir, ada tanggung jawab. Makanya di dalam kitab I'anatul Thalibin itu dijelaskan bahwa ada 3 tanggung jawab orang tua terhadap anak yang lahir. Ya, 3 tanggung jawab. Ya. Sebagaimana hadis Rasulullah, ya, man waladalahu waladun fal yuhsin ismuhu wa addabahu wa idza balago fal yuzawwishu fa idza balago wa lam yuzawwishu fa asaba isman fa innama ismuhu ala abihi. Ini hadis sahih. Itu man waladalahu barang siapa yang melahirkan anak yang anaknya lahir itu ada 3 tanggung jawab, Pak. Yang pertama fal yuhsin ismuhu, yang pertama itu tanggung jawab kita adalah memberi nama. Fal yuhsin ismuhu, memberi nama yang elok. Yuhsin ismu, beri nama yang elok. Alhamdulillah Ahmad Elizan Ahmad Al-Zain. Ya, Ahmad itu, kata Ahmad itu adalah Ahmad Muhammad. Ini awalnya adalah bagus sekali. Nama yang elok. Ini tanggung jawab kita, Pak. Ya, semuanya nama yang elok. Ya, karena nama yang bagus ini akan membawa fitrah, akan membawa kelakuan dia. Termasuk Bapak Rizal ini berdoa. Ya, kemungkinan dengan ibunya dia berdoa. Sebelum anak lahir dia berdoa, ya Allah, semoga anak lahir ini menjadi anak yang soleh laki-laki, solehah perempuan. Mungkin nama ini sudah dicanangkan di sebelum lahir. Nih. Makanya kita sabuan nanti malam ini mungkin punya suaminya, istri yang masih hamil yang belum lahir. Ya canangkan namanya, ini ada ustaz, ada tokoh agama, minta nama yang bagus. Karena Rasulullah itu sebelum masih dalam kandungan itu ada suatu suara, ya, seruan kepada Siti Aminah di saat dia mengandung. Dalam Al-Barzani dijelaskan, ya, wa utiyat ummuhu fil manam
faqila laha innaki qad hamalti bi sayyidil alamina ya wa utiyat ummuhu fil manam faqila laha innaki qad hamalti ya terus alamina wa khairil bariyah wa sami idza wadaihi muhammadan di annahu satu madu uqba. Al berjanji insyaallah bab yang ketiga. Wa utiyat ummuhu di saat ummuhu ibunya Nabi ini fil manam tidur di malam hari. Ya. Faqilalaha ada suara ha kepada Siti Aminah. Gimana? Innaki qad hamalti Aminah hausanya sedang menghamilkan bisayyidil alamin itu penghulu pemimpin seluruh alam wa khairil bariyah dia termasuk orang yang paling baik khairil bariyah orang terbagus. Nah, apa itu? Wasamihi idza wadaihi nanti kok dilahir beri nama Muhammadan Muhammadan Ahmad Muhammadan li annahu satu madu ukbah nanti menjadi orang yang terpuji kesudahannya. Nih tadi kita sebelum lahir ini sudah kita canangkan nama ya, nama yang elok lah berdoa ya Allah dengan nama Ahmad Hasan ini mudah-mudahan dia menjadi anak yang soleh. Ini adalah perintah Rasulullah sebagai ikhtiar langkah ikhtiar kita. Ya, sekarang nama itu kan sekarang ini orang beri nama Pak Bu, apalagi di pengampungan panjang-panjang Ustaz. Ya. Tapi artinya ada namanya Nur Haidi. Nur Haidi kan kotoran ya. Cahaya kotoran. Sama tanya apa sih artinya? Nurul Huda jadi yang begitu cahaya petunjuk itu. Makanya walaupun dia pendek Pak, yang penting nama itu ada artinya yang mengandung arti ya. Tadi kan banyak dibaca Al-Aqidatul Al banyak nama-nama. Ya tapi karena ini agak kuno kan Ustaz ya. Pernah saya ada orang dari Teluk Limo apa ya. Nah, datang malam-malam sampai sholat isya, Ustaz saya sini ada penting nak minta nama anak gitu. Nama anak ya. Istri saya baru 3 hari melahirkan anak, insya Allah lagi sekian hari saya akan nyelahi anak tersebut. Siapa nama yang bagus? Saya begini beri nama Rizal Mustafa. Rizal Mustafa, laki-laki terpilih. Kalau kita kerenkan pria idaman. Artinya ya, ada rumah irama kan pria idaman. Dia ngomong Mustafa kuno, Ustaz banyak Mustafa. Nah ini dah dia minta nama, tapi beli nama dia kuno kata dia. Ya dia namanya kan bagus ya, ya kan banyak dapa banyak semuanya. Ini tak siapa namanya saya tak tahu dah ya, pulang langsung dia beri nama Rizal Mustafa. Pria idaman yaitu laki-laki terpilih. Ya, Nabi Muhammad itu kan Mustafa. Dia ada gelar Rasul itu Mustafa. Dia orang yang terpilih. Rasulullah. Nama itu yang bagus. Ini satu ikhtiar Pak. Nama itu. Ya Allah sekarang tuh aneh-aneh Pak. Nama makanan jadi sudah. Ya ada ceker setan. Udah dari anda pikirin. Setan tuh setan musuh jamnya mandek ceker setan pentulan mercon tidak mau kita baru makan lagi pokoknya aneh-aneh namanya. Tadi ada makanan namanya seblak itu orang sudah lempar tuh seblak dia tuh seblak aduh banyak kan nama-nama aneh-aneh pokoknya ya, nak nyari di label halal susah ceker setan Pak ya tuh aneh-aneh deh ya. Estelir tuh
mabuk. Makanya Rasulullah tuh menyarankan, ya dari dulu sampai sekarang tuh menyarankan kepada orang tua yang anaknya lahir beri nama yang elok, yang bagus. Ya tujuannya semoga dengan nama tersebut itu mudah anak-anak menjadi perangainya menjadi bagus gitulah. Tuh ikhtiar Pak, ikhtiar ya. Ya banyak ustaz yang beri ustaz siapa nama anak ni yang artinya bagus lah. Sudah beri nama bagus, jelek ke andil ya kita serahkan sama Allah. Ya. Setelah memberi nama yang bagus itu ya malam ini kan ada walimatul akikah, ini tanda syukur, ini termasuk akikah ini pendidikan. Maka di dalam kitab At-Tarhib wa Targhib itu dijelaskan bahwa daging akikah ini disuruhnya disarankan di kitab fikih itu adalah ya biar ada manis-manisnya lagi rempahnya. Ya, tujuannya adalah anak ini biar manis akhlaknya. Ya, maka daging akikah dengan daging korban kan beda Pak. Daging korban itu dibagikan masih mentah dia. Kalau akikah ini diberikan pada disedekahkan itu sudah masak. Kok bisa lagi akikah ini ya cari orang miskin tuh beri dia ya daging yang sudah masak. Ya, akikah itu dia adalah satu yang manis, jangan terlalu pedas, agak manis, senyumnya agak manis, perangainya agak manis. Itu dalam sebuah kitab dijelaskan seperti itu. Ya akikah itu. Makanya akikah ini alhamdulillah malam ini adalah Bapak Rizal ini mengikuti jejak langkah Rasulullah. Ya akikah. Dalam kitab At-Tarhib wa Targhib itu ada sebuah hadis Rasulullah. Kullu gulamin rahinatun bi akikatihi. Ya. Kullu gulamin rahinatun bi akikatihi. Setiap anak lain itu adalah tergadai dengan akikah. Tergadai dengan akikah. Maka ya sembelihlah akikah itu, darah akikah itu adalah bisab'i wiladatihi. Ya, maka setelah dia berumur 7 hari, makanya akikah yang paling afdal umur 7 hari Pak, akikah. Wasamapi beri nama dia, ya, wayuh laku raksu maka cukur rambut kepalanya. Alhamdulillah tadi ini sudah apa namanya itu menjalankan sunnah Rasulullah. Makanya anak kita belum diakikah itu tergadai dia. Makanya kalau punya rezeki itu akikah dia. Ya kalau bisa itu kambing laki-laki, laki. Kalau laki itu biasanya kalau punya itu 2, kalau laki perempuan itu 1. Kalau dia banci, ada anak banci Pak ya. Ya, kalau dia banci Ustaz mana? Ya tunggu ilanan. Dia mana dia waktu dia sebelum dia akil balik tuh dia mana pada kalau dia banyak pakai seluar 2 kambingnya. Kalau dia pakai rok 1 kambing. Makanya disunahkan sunat muakkad hukumnya dalam akikah sunat muakkad. Hukumnya akikah sunat muakkad. Iya, maka disunahkan kalau laki-laki itu kambingnya 2. Pernah orang bertanya, Ustaz kalau kambing perempuan enggak apa-apa yang penting tanduknya aja, yang penting jangan cacat dia boleh. Iya, nanti 2 kambingnya. Kok perempuan 1. Kalau banci kita ngelihat perangnya lah, nah kalau dia banyakan merok dia besok minta rok, dia nggak mau belikan seluar rok, dia berarti 1 gitu kambingnya. Kalau dia minta celana misalkan tuh berarti dia 2 kambingnya, nggak gitu. Anda lihat situasinya Anda ini. Makanya akikah ini ada tergadai. Makanya kalau punya rezeki alhamdulillah malam ini ada walimatul tasmiyah langsung akikah, berarti Bapak Rizal ini sudah mampu di akikah. Batasnya adalah akil balik. Ya, batas akikahnya adalah umur 7 hari, afdalnya batas akhirnya adalah akil balik. Setelah akil balik ini, seandainya orang tua ini misalkan tidak mampu untuk maka sunnah itu hilang dia. Maka nanti kalau ada rezeki belakangan korbankan dia, gitu ya. Korbankan dia, akikah itu ya. Ini hadirin yang memuliakan Allah. Makanya setelah dia diberi nama di akikah dia, maka Rasulullah mengatakan yang kedua adalah kewajiban tanggung jawab orang tua pada kita adalah wa ada bahu mendidik dia. Kalau bisa bicara masalah pendidikan di zaman sekarang ini luar biasa Pak. Nah pesantren ini adalah satu wadah yang mengantisipasi
anak-anak itu untuk akhlaknya bagus. Makanya setelah dia berumur 7 tahun nanti, maka apa nama itu berkewajiban untuk mendidik dia. Ya, beri nama yang bagus. Kalau beri nama yang bagus tak dididik, ya salah kan? Beri nama yang bagus, langsung dididik di pesantren. Pendidikan ada 2, pendidikan agama, pendidikan umum. Kedua harus stabil dia. Jangan sekolah kan ngaji dak. Ya, jangan ngajian sekolah di keduanya. Ya, maka Rasulullah itu bersabda kan dua. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ini adalah wabil khusus adalah pendidikan agama. Rasul mengatakan utlubul ilma walau bicin. Tuntutkan ilmu anak kamu walaupun sampai ke negeri Cina. Itu berarti itu adalah ilmu umum. Karena Cina itu adalah apa namanya itu cara mengatur apa namanya keuangan itu luar biasa. Maka thalabul utlubul ilma walau bicin. Tuntut ilmu anakmu walaupun sampai ke negeri Cina. Berarti ada Rasulullah bersabda 2. Ya berarti pendidikan agama, pendidikan umum itu harus stabil. Insya Allah. Kalau dikatakan pendidikan umum itu adalah mobilnya, pendidikan agama itu adalah remnya. Sekecil apapun rem itu bisa menyelamatkan kendaraan tersebut. Berarti anak itu kalau hanya pendidikan umum saja, agama tidak, dia banyak nanti kelakuannya banyak yang kurang kontrol gitulah. Makanya Rasulullah menyarankan setelah diberi nama yang bagus, maka didiklah dia. Ya. Makanya ada sebuah syair, tuntutlah olehmu akan ilmu dunia, capailah olehmu kejayaan dunia. Ingatlah satu hal, janganlah engkau lupa, tuntutlah olehmu akan ilmu agama. Jangan umuman ilmu agama. Tujuan apa? Agar kita ini tidak terlanjur melakukan perbuatan-perbuatan yang. Oleh sebab itu saya menghimbau kepada bapak-bapak yang punya anak, lebih-lebih punya anak yang sudah remaja, termasuk diri saya masih punya cucu remaja, ikut di pengajian malam ini, kuliahnya di Jember malam ini, ikut di Melayu sini, namanya Dani Bermansa, itu masih remaja, ya, tidak pondokkan di Jember. Karena sekarang ini Pak, ya Allah, tadi mungkin Ustaz mengalami bagaimana anak-anak zaman sekarang ini dengan adanya HP Android nih Pak. Ini bukan jelek nih Pak, bagus komunikasi yang bagus Pak. Tapi ujian anak kita dengan adanya ini nih, mungkin Ustaz merasakan bagaimana pendidikan tahun 90 ajak 2024 dulu ini, bagaimana anak-anak sekarang. Menjalan ngaji Pak Taslim belum datang Pak. Betul Ustaz ya. Taslim belum datang. Kok lama kendak Pak? Itu mata sudah datang. Mana dia nak nyapu di pesantren. Hanya guru marah. Bila pun nak nyapu. Dan dengan adanya ini, ayo Pak kontrol anak-anak itu. Ya kontrol anak-anak itu. Ya, jangan sampai dengan adanya ini pendidikannya terhambat, terhalang. Dia tidak menjadi anak yang soleh. Anak soleh ini adalah intan permata dalam kehidupan rumah tangga. Anak soleha juga intan permata dalam rumah tangga. Anak yang tak soleh itu adalah musuh kita, Pak. Musuh, Pak. Karena kita lihat di TV, di patroli, ya, kadang ada anak membunuh orang tua, istri karena cinta, kadang suami membunuh istri karena imannya tak ada. Oleh sebab itu silakan, boleh ya, anak umur 5 tahun kalau sudah pandai main HP Pak, tapi kontrol nih Pak, jangan dibiarkan. Ada jamnya, ya, jam pendidikan, taruh HP-nya. Ini Pak ya, betul Pak. Di sini gitu Pak ya. Di Abang juga gitu Bali. Di pesantren Jamiatul Banin saya tahu. Alhamdulillah ya Allah. Tapi kita punya satu prinsip. Untung dia nggak mau ngaji, walaupun malaman dikit menjalan tak apa-apa.
Ya, tapi saya mohon kepada bapak ibu punya anak nih, ayo ciptakan dia menjadi anak yang soleh, didik dia dengan bagus. Ya karena apa Pak? Karena apa? Karena kita nih hidup di dunia ini ada 3 sambutan Pak. Ya 3 sambutan awalnya. Ya, ini bahasa pengakuan awak ini 3 sambutan. Pertama disambut 4 sambutan. Pertama disambut dengan gembira. Betul. Kedua disambut dengan gembira. Ketiga disambut dengan gembira. Keempat disambut dengan tangis dan air. Malam ini Bapak Rijal nih menyambut Ahmad Aizani dengan gembira. Siapa yang punya anak lahir selamat dan senang? Ayo, biarpun hitam dia lahir, hitam belenget dapat, tahu itu belenget Pak ya. Dia lahir, tak ada yang tak gembira, betul. Kalau lahir tak selamat, orang sedih awak. Oh, dengan gembira. Saya yakin Pak, kapanpun dia lahir, ya jam 12 malam kita gembira. Alhamdulillah anak saya lahir dalam keadaan selamat. Laki perempuan itu masalahnya itu adalah kehendak Allah. Itu pasti kita gembira. Walaupun apalagi dia putih ganteng Pak, dalam keadaan hitam dia gembira. Karena saya pernah melihat ibu Pak, seorang ibu gendong anaknya hitam nih Pak aja. Apa nih? Bukan sholawat. Anak siapa nih gitu. Anak dia padahal dia saking dia gembira, hitam Pak bukan putih. Apa dengan sholawat? Sorry, anak siapa nih? Anak dia. Saking gembiranya Pak. Makanya Pak Haji Rumah Irama ngarang lagu tahun 69 kalau tidak salah Pak. Dia tahun 70-an lah dia ngarang sebuah lagu. Belum punya soneta Pak, masih purnama. Aku sangat gembira, yang ku tunggu telah tiba. Anakku lahir sudah, anakku yang pertama. Gembira. Sungguh cantik wajahnya, mirip wajah ibunya. Alangkah bahagia hatiku memandangnya. Dia gendong. Kalau ibu gendong laki-laki dia Pak. Sungguh tampan wajahnya, mirip wajah uaknya. Alangkah bahagia hatiku memandangnya. Saking gembiranya dikarang lagu anak pertama. Ya Allah, kan ku jadikan raja di dalam rumah tangga. Reng 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 reng, ku curahkan semua hanya untukmu sayang. Oh buah hati intan permata, besarlah kau segera. Anakku yang pertama. Tahun 69 Rumah Irama lagu anak pertama. Saking gembiranya dia. Betul Pak ya. Biar hitam, yang penting anak awak. Ya Allah. Yang kedua disambut dengan gembira di saat anak kita itu sukses dalam pendidikan. Baik itu pendidikan agama, pendidikan umum. Dia menjadi orang yang ahli kitab, ahli baca Al-Quran, menjadi sarjana. Tak ada yang tak gembira. Kalau ada yang tak gembira, ada yang bawa ke binaan itu, ke Banglian deh Pak. Dan lihat punya anak aku ini jadi sarjana dia itu, misalkanlah dia gitu, bawa ke Bangli Pak, tidak ada sehat Pak, kan gitu ya. Pasti kita gembira, betul Pak ya. Nah, itu. Terus ketiga di saat dia menjadi pengantin. Tahu sekarang ini Pak, perinian berapa? Saya juta. Nah itu sama terop-teropnya, ya. Saking gembiranya dia. Nah, makanya di situ ada dikatakan wa idza balago fal yuzawis, kalau anak sudah balik nikahkan dia, selamati dia. Nah itu gembira Pak. Yang paling terakhir yang keempat disambut dengan tangis dan air
di saat kita meninggal. Siapapun kita, apapun kelakuan kita, kok kita meninggal pasti orang menangisi kita. Betul Pak? Ini oleh sebab itu introspeksi diri mulai saat ini Pak. Ayo kita punya anak yang masih bayi, namanya bagus sih, didik dengan bagus Pak, insya Allah. Maka Nabi mengatakan, nah, idza mata ibnu Adam ingkot a'amaluhu illa min salasin. Bila mati anak Adam termasuk awak ini, tidak ada yang hidup, pasti semuanya mati. Idza mata ibnu Adam, bila mati anak Adam ingkot a'amaluhu, maka akan terputus semuanya illa min salasin, kecuali 3 perkara yang tidak putus dengan kita. Ini pertama, sedekahun jariyah. Kita punya sedekah jariyah, amal jariyah. Di masjid kita sumbang, ada pesantren kita sumbang, ada anak yatim kita bantu. Amal jariyah. Jariyah itu aslinya jaro, mengalir. Ya, selama pesantren itu terpakai, walaupun kita sudah meninggal dunia, tetap mengalir. Kedua adalah al ilmun yang tanpa ubi, ilmu yang bermanfaat bagi yang punya ilmu. Ya. Ilmu dalam kitab taklim ilmu yang paling awal, ilmu hal, ilmu yang hubungan kita dengan Allah, yakni sholat. Semuanya orang tahu sholat, kadang-kadang ada yang tidak sholat dan tidak mengamalkan ilmu. Ilmu yang pertama adalah ilmu sholat, manfaat. Yang ketiga adalah waladun solihun, yaitu anak yang soleh, anak solehah, yad'ulah, yang mendoakan kita. Nanti setelah kita meninggal masih hidup, doakannya kita. Ini makanya anak soleh ini sangat penting sekali. Mudah-mudahan Ahmad Al-Zain ini menjadi anak yang soleh, yang banyak berdoa, mendoakan orang tuanya. Allah maksud ya. Kita punya anak ya Allah. Ini 3 perkara ini yang nutup ya, yang lain lepas mobil mewah, istri cantik, mana kata dia, iya, nggak dibawa mati, hanya 3. Oleh sebab itu malam ini ada, mudah-mudahan kalimat tasma ini diridhoi oleh Allah, mudah-mudahan diparingi baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita punya anak, menjadi anak yang soleh, perempuan jadi anak yang soleh. Hati-hati Pak ya, hati-hati, karena saya ini di pengembangan tuh Pak, jadi mudin orang lapangan Pak. Sekarang dengan adanya HP Android nih Pak ya, perceraian itu 70% gara-gara HP Pak. Termasuk banyak sekali yang kawin dulanan, nikah belakangan gara-gara hubungan ini. Nih, hati-hati Pak ya. Kawin dulanan, nikah belakangan. Dulu kan nikah, nana baru kawin nih, kawin nana dia belakangan baru nikahnya belakangan. Banyak sekali terjadi hal-hal seperti itu. Mudah-mudahan kita yang hadir malam hari ini, mudah-mudahan punya anak, menjadi anak yang soleh dan anak yang soleha, yang bisa mengangkat derajat kita, mengangkat martabat kita. Walaupun kita seorang kalau anak kita soleh Pak, diangkat derajat kita. Kita sekarang tidak usah dah, walaupun nasab kita, nasab orang-orang yang Pak Tani, penelayan, yang penting anak kita menjadi anak yang soleh. Insya Allah kita diangkat derajatnya oleh anak kita, dan Allah mengangkat derajat kita. Amin ya rabbal alamin. Lebih-lebihnya adalah bulan Rajab, bulan yang jadi Isra Mi'raj Rasulullah. Mudah-mudahan makanya kalau saya boleh mengatakan Bapak Rijal juga ya, harus menjadi contoh yang terbaik bagi anak. Kadang anak awak didik, kadang awak tak jadi contoh. Contoh yang baik. Nah, inilah sedikit saya sampaikan tentang masalah walimatul tasmiyah. Walimatul akikah adalah memberi nama yang bagus anak. Ini adalah sarannya Rasulullah, dan akikah ini adalah sunat muakkad, hukumnya di dalam ini. Makanya yang paling afdal akikah itu adalah umur 7 hari. Akhir akikah itu adalah setelah dia akil balik. Nah inilah, mudah-mudahan sebelum kita punya anak, sebelum akil balik, kita sudah punya rezeki untuk mengakikah anak-anak kita. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita banyak berdoa Pak ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa
sudah jam 10 Pak. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada manfaatnya khusus bagi diri kami dan kita semua. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.